Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar ya. Turunan fungsi aljabar. Oke, turunan itu disebut juga diferensial ya. Nah, lalu turunan itu dilambangkan atau ditulis Y atau sama dengan Fx ya. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan dy per dx ya, itu. Lalu untuk rumus ya, rumus turunan aljabar. Oke, rumus turunan fungsi aljabar ya. Nah, rumus turunan fungsi aljabar. Jika fx-nya itu adalah ax pangkat n, maka turunannya ini ya, turunan itu dilambangkan dengan y aksen atau f aksen x ya. Maka kalau fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu adalah f aksen x ya. Nah, a dikali n ya, x n pangkat min 1 ya. Jadi pangkatnya dikalikan dengan koefisien x ya, lalu pangkat dari x itu dikurangi 1 ya. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh ya. Misalkan contohnya nah. Oke. Ini garisnya. Nah, contohnya kita tulis di sini. Nah, misalkan jika tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, kita menggunakan rumus yang ini ya. Pangkat dikali koefisiennya ya, berarti pangkatnya adalah 3, koefisiennya adalah 2. Berarti f aksen x ya, atau turunan dari fx ini adalah berarti koefisien dikali pangkat ya, koefisiennya 2 ya, maaf. Oke, koefisiennya 2 dikali pangkatnya 3, lalu x pangkat x dikurangi 1 ya. 2 dikali 3 6, x 3 dikurangi 1 adalah 2, maka hasilnya adalah 6x pangkat 2. Oke, misalkan yang kedua, contoh lagi. Contohnya 5x, tentukan turunan pertama dari 5x pangkat 4 ya. Maka caranya koefisien dikali pangkat ya, berarti 5 dikali min 4, lalu x pangkatnya kurangi 1, min 4 dikurangi 1. 5 dikali min 4 adalah min 20, x pangkatnya min 4 dikurangi 1 adalah min 5, maka ini hasilnya ya. Oke, contoh lagi, misalkan yang ketiga. Jika fungsi fx-nya, oke, ini tulis ya di sini. Ini fx-nya tadi berapa? 5x pangkat min 4. Oke, berarti f aksen x ya. Nah, ini sama dengan, kalau misalkan fx-nya adalah 5x, nah maka turunan pertamanya berapa? Turunan pertamanya kan pangkat dikali koefisien ya. Koefisien dikali pangkat berarti 5, pangkatnya kan di sini ada 1. Berarti kali 1, x pangkatnya kurangi 1. Pangkat x dikurangi 1, 1 dikurangi 1. 5 dikali 1 adalah 5, x pangkat 0. Kalau x pangkat 0, ingat ke konsep eksponen ya. A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya.
Jadi A dipangkatkan 0 itu bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Maka hasilnya 5 dikali 1 5 ya. Jadi turunan dari fungsi 5x itu adalah 5 ya. Oke, contoh lagi misalkan yang keempat ya contohnya. Jika fx-nya adalah 5, nah maka turunan pertamanya berapa? Turunan pertamanya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena pada dasarnya 5 itu asalnya ya, fx 5 itu asalnya 5 pangkat x pangkat 5 x pangkat 0 ya. Nah, ini tuh 5 koefisien konstanta saja kan 5 ini. Nah, 5 ini pada dasarnya asalnya mempunyai variabel tapi pangkatnya 0 sebagaimana yang tadi ya ini. Nah, kalau misalkan kita turunkan nih berarti 0, 5 dikali 0, x pangkat 0 kurangi 1, maka 5 dikali 0, 0, x pangkat min 1 ya. 0 dikali berapapun hasilnya adalah 0. Nah, terbukti kan kalau fungsinya adalah konstanta saja, bilangan konstanta saja, maka turunan pertamanya adalah 0. Kalau bilangannya kalau fungsinya itu adalah konstanta ya. Oke, yang kelima. Nah, yang kelima misalkan 6 per fx sama dengan 6 per x kuadrat. Nah, ya, ini turunan pertamanya berapa? Berarti kita buat dulu 6 per x kuadrat ini kita rubah dulu ya. Jadi, efeknya adalah 6x pangkat min 2. Ingat ya konsep eksponen. Kalau misalkan pangkatnya 1 per x kuadrat, maka hasil 1 per x pangkat n misalkan ya, 1 per a pangkat n itu hasilnya a pangkat min n ya. Tuh. Oke, nah dari sini baru bisa kita turunkan. Turunan pertamanya adalah koefisien kali pangkat, berarti 6 kali min 2, min 12, x pangkatnya kurangi 1, min 2 kurangi 1 adalah min 3, maka hasilnya min 12, x pangkat min 3 ya. Itu untuk contoh soal turunan pertama ya. Oke, kita masuk ke contoh lagi ya. Misalkan nomor 6 nih. Contohnya 4x akar x ya. Oke, misalkan fx. Nah, fx-nya adalah 4x akar x. Berarti kita rubah dulu. Ya, kita rubah dulu, jangan keturunan dulu, kita rubah dulu supaya lebih gampang menentukan turunan pertamanya ya. Kita rubah dulu menjadi pangkat 4x akar x itu, nah akar a itu sama dengan a pangkat 1 per 2 ya. Jadi di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti kalau akar x itu artinya x pangkat 1 per 2. Nah, di sini ada 4x dikali x 4x dikali x pangkat setengah. Kalau a pangkat m dikali a pangkat n itu artinya a pangkat m ditambah n ya. Ingat lagi ini berhubungan dengan konsep eksponen ya. Maka 4x kali x pangkat 1 per 2, x ini kan memiliki pangkat 1, maka hasilnya x 1 ditambah 1 per 2 ya. Maka fx-nya berapa? 1 ditambah 1 per 2 adalah 3 per 2. 4x pangkat 3 per 2. Nah, baru sekarang kita tentukan turunannya. Berarti f aksen x ya. Nah, kalikan berarti 4 dikali 3 per 2 x. Pangkatnya kurangi 1. Berarti 3 per 2 dikurangi 1. Nah, ini bisa kita coret. 4 dibagi 2, 2 dikali 3, 6 ya. 6x pangkat 3 per 2 dikurangi 1 ya. 3 per 2 dikurangi 1. Satunya rubah dulu jadi 2 per 2 ya. Bisa kita rubah jadi 3 per 2 dikurangi 2 per 2. Hasilnya 1 per 2. Maka ini hasilnya 6x pangkat setengah ya. 6x pangkat setengah. Nah, oke. Untuk contoh ketujuh misalkan ya. Jika fx-nya itu adalah 5x pangkat 3,
dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 9. Nah, tentukan misalkan ini tentukan turunan pertamanya. Maka untuk menentukan turunan pertama, nah kita kan udah tahu nih polanya. Pangkat dikali koefisien, koefisien dikali pangkat, lalu pangkatnya dikurangi 1 ya. Maka kita kalikan 3 dikali 5, 15X. Nah, pangkatnya kurangi 1, 3 kurangi 1, 2 ya. Lalu 6X kuadrat berarti pangkat dikali koefisien 2 dikali 6 12X 2 dikurangi 1 1 ya. Oke, lalu ini 3X. Kalau 3X berarti tadi sesuai dengan contoh, kalau misalkan 3X itu artinya pangkatnya 1 kan, 1 dikali 3 3, X-nya pangkat 0. Kalau X pangkat 0 itu artinya 1, berarti sisa 3 saja. Nah, kalau konstanta saja tadi sesuai contoh, kalau konstanta saja berarti turunan dari konstanta itu adalah 0. Maka hasilnya ini 15X kuadrat dikurangi 12X tambah 3 ini ya. Coba deh satu lagi supaya lebih paham ya. Misalkan diketahui fx-nya itu adalah 4x pangkat 2 ya, 4x pangkat 3 ya, dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x kurangi 6. Nah, tentukan turunan keduanya ya. Kalau ditanyakan turunan kedua ya, ini ditanyakan turunan kedua misalkan yang ke-8. Berarti kita harus mencari dulu turunan pertamanya. Coba turunan pertamanya berapa? Kita kalikan 3 kali 4 ya, pangkat kali koefisien berarti 12X, pangkatnya kurangi 1, 3 kurangi 1 2 ya. Lalu 2X kuadrat berarti pangkat kali koefisien 2 dikali 2 4X, 2-nya kurangi 1, pangkatnya kurangi 1 sisa 1. Lalu kalau 3X berarti ini adalah pangkat 1, 1 kali 3, 3, X-nya pangkat 0, berarti nggak usah ditulis. Kalau konstanta saja berarti hilang ya. Nah, ini baru turunan pertama. Yang ditanyakan adalah turunan kedua, berarti kita cari turunan keduanya ya. Turunkan lagi dari turunan pertama, berarti 2 kali 12, berarti 24, X pangkat 1 ya. Min 4X pangkat 1, berarti 1 kali 4, 4, X-nya berarti pangkat 1 kurangi 1, 0. Kalau X pangkat 0 nggak usah ditulis ya. Misalnya 4. Kalau konstanta saja itu hasilnya 0. Maka untuk turunan keduanya itu adalah 24X kurangi 4. Nah, ini adalah hasilnya ya. Oke. Itu adalah penjelasan untuk turunan fungsi aljabar ya. Gampang kan untuk turunan fungsi aljabar. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.